Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah metodologi penelitian, yang saya hormati dan banggakan para teman-teman mahasiswa semester 4 pendidikan ekonomi di mana saja berada. Semoga kita semua, baik dosen maupun mahasiswa, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul reliabilitas instrumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zuriatul Solehah dari semester 4 pendidikan ekonomi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Ya, kita mulai materinya. Nah, ini reliabilitas instrumen. Ini adalah materi yang saya akan presentasikan pada hari ini. Poin pertama, pengertian reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen adalah suatu derajat kepercayaan dan keandalan dari instrumen pengumpul data yang mampu menghasilkan hasil pengukuran yang relatif sama dari waktu ke waktu, walaupun instrumen tersebut digunakan pada waktu dan responden yang berbeda, tetapi dalam kondisi yang sama. Ya, kita lanjut. Nah, kita langsung ke jenis reliabilitas instrumen. Nah, ini adalah poin kedua, yakni jenis reliabilitas instrumen dibagi dua, reliabilitas internal dan reliabilitas eksternal. Kita akan membahas reliabilitas internal terlebih dahulu. Reliabilitas internal diperoleh hanya melalui satu kali pengumpulan data. Untuk instrumen yang skornya diskrit 0 dan 1, maka tingkat reliabilitasnya dapat dicari dengan menggunakan rumus. Yang pertama, rumus Sperman-Brown, yang kedua, rumus Rulon, yang ketiga, rumus Kuder-Richardson 20 atau KR20, yang keempat, rumus Kuder-Richardson 21, KR21, dan yang kelima, rumus Hodge. Sedangkan untuk instrumen dengan skor kontinu atau skor uraian 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai dengan seterusnya, reliabilitasnya dapat dicari dengan menggunakan rumus Alpha-Korenbach. Nah, kita langsung ke rumus yang pertama, yakni rumus Sperman-Brown. Nah, rumusnya adalah RI sama dengan 2 RB per 1 plus RB, di mana RI sama dengan reliabilitas internal seluruh instrumen dan RB sama dengan korelasi produk momen antara dua belahan, yakni belahan pertama dan belahan kedua. Nah, ini adalah contoh instrumen dengan menggunakan rumus produk momen. Kita akan bahas dengan contoh soal. Instrumen teks dengan 8 butir soal diuji kepada 10 siswa dengan hasil sebagai berikut. Ini adalah contoh tabelnya, tabel uji reliabilitas skor diskrit atau dikotomi. Nah, ini dengan keterangan X sama dengan belahan awal untuk nomor butir 1, 2, 3 sampai 4. Sedangkan Y sama dengan belahan akhir untuk nomor butir 5 sampai 8. Nah, ini adalah tabelnya. Untuk kolom X terdiri dari nomor butir soal 1 sampai 4 dan untuk kolom Y terdiri dari butir soal 5 sampai 8. Nah, sedangkan kolom X kuadrat didapatkan dari mengkuadratkan nilai kolom X.
Nah, sedangkan untuk Y kuadrat didapatkan dari mengkuadratkan nilai kolom Y. Dan untuk kolom X, Y didapatkan dari mengalihkan nilai kolom X dengan kolom Y. Setelah ditaruh di masing-masing kolom, kemudian dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan dengan nilai akhir untuk kolom X sama dengan 26, Y 25, X kuadrat, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke setelah selesai dimasukkan ke dalam kolom-kolom dan dijumlahkan, terus dimasukkan ke dalam rumus produk momen. Nah, Rx Y sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Nah, kemudian dari hasil tabel yang tadi itu, nah ini tabel yang tadi itu dengan nilai akhirnya dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, rumus ini, nah ini tabelnya, jumlahnya terus dimasukkan ke dalam rumus ini sesuai dengan rumus, terus langsung dengan nilai akhir 0,546. Jadi indeks korelasi yang diperoleh baru menunjukkan hubungan antara dua belah instrumen. Maka untuk memperoleh indeks reliabilitasnya dihitung menggunakan rumus Fermat-Brown. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, setelah hasil rumus produk momen diketahui, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus Fermat-Brown seperti ini dengan nilai akhir RI sama dengan 0,706. Nah, kita lanjut. Setelah diperoleh nilai indeks reliabilitasnya, maka selanjutnya dibandingkan dengan tabel R produk momen dengan jumlah N dalam kurung responden yang sama pada taraf signifikan 1% atau 5% sesuai dengan yang telah ditentukan. Misalnya jumlah responden yang digunakan 10 orang, nilai R tabel yang diperoleh pada taraf signifikan 5% sebesar 0,632. Pengambilan keputusan yaitu nilai R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliable. Dan sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliable. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa contoh rumus yang tadi itu termasuk reliable karena R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, kita lanjut ke rumus yang kedua, ini rumus rulon. Rumusnya adalah Rxx sama dengan 1 min SD kuadrat atau Sx kuadrat, di mana SD kuadrat sama dengan varians perbedaan skor kedua belahan dan X kuadrat sama dengan varians skor tes. D sama dengan perbedaan skor kedua belahan. Nah, kita lanjut ke rumus KR20. Rumusnya adalah RI sama dengan K per K-1 dalam kurung ST kuadrat min sigma PI QI per ST kuadrat, di mana K sama dengan jumlah item dalam instrumen, PI sama dengan proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item ke I, dan QI sama dengan 1 min PI ST kuadrat sama dengan varians total. Nah, kita lanjut ke rumus KR21.
rumus. Ya, kita lanjut ke rumus KR21. Rumus KR21 sama dengan K per K-1 dalam kurung 1 kali M K per K-M per KST kuadrat. Nah, di mana K sama dengan jumlah item dalam instrumen, M sama dengan main skor total, dan ST kuadrat sama dengan varians total. Nah, kita masuk ke rumus selanjutnya. Nah, hasil yang dapat diperoleh dengan rumus KR20 sama KR21 ini kadang berbeda. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan rumus KR20 cenderung memberikan hasil yang lebih besar daripada rumus KR21. Sehingga disarankan peneliti menggunakan rumus KR20 untuk mendapatkan nilai koefisien reliabilitas yang lebih baik daripada menggunakan KR21. Nah, kita lanjut ke rumus Hoyt. Rumusnya adalah Rxx sama dengan 1 min MAK INT per MKS, di mana MKS sama dengan mass kuadrat antara subjek, MKINT sama dengan mass kuadrat interaksi, dan Rxx sama dengan reliabilitas instrumen. Nah, sebelum masuk ke rumus Hoyt, maka adapun yang harus dicari terlebih dahulu, yakni yang pertama, menghitung jumlah kuadrat total JKT dengan rumus JKT sama dengan sigma X1 XI kuadrat min T total kuadrat per N. Yang kedua menghitung jumlah kuadrat item atau butir atau subjek dengan rumus JKB sama dengan sigma T KB kuadrat per KB min T total kuadrat per N. Dan yang ketiga, menggunakan rumus atau menghitung jumlah kuadrat latar atau kolom dengan rumus JKK sama dengan sigma T TKR kuadrat per N TKR min T total kuadrat per N. Nah, yang keempat, menghitung jumlah kuadrat interaksi JKI dengan rumus JKINT sama dengan JKT min JKB min JKS. Nah, setelah dihitung jumlah kuadrat, selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel analisis varians. Nah, ini adalah contoh tabel analisis variansnya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus Hoyt. Nah, selanjutnya rumus alpha Korenbeck. Rumusnya adalah R11 sama dengan K per K-1 dalam kurung 1 min sigma varians B kuadrat per varians T kuadrat, di mana R sama dengan reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya butir atau item pertanyaan, sigma varians B kuadrat sama dengan jumlah varians butir, dan varians T kuadrat sama dengan varians total. Selanjutnya, rumus mencari varians item dan varians total. Rumusnya adalah varians kuadrat sama dengan sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N, di mana sigma T kuadrat sama dengan varians butir atau varians item, dan X sama dengan skor total. Nah, kita lanjut ke rumus reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal, pengujian reliabilitas eksternal dapat dicari dengan menggunakan dua metode, yakni metode tes berulang dan metode bentuk paralel. Yang pertama, metode tes berulang.
instrumen yang akan diuji reliabilitasnya, maka penyajiannya dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan nilai reliabilitas yang baik. Jadi, baik instrumen dan responden yang digunakan adalah sama, tetapi waktunya saja yang berbeda. Yang kedua, metode bentuk paralel. Instrumen yang akan diuji reliabilitasnya dengan menggunakan bentuk paralel terdiri dua bentuk instrumen yang disusun menggunakan bahasa, pertanyaan, atau pernyataan yang berbeda, tetapi maksud dan tujuan dari instrumen tersebut adalah sama, yaitu terkait dengan masalah yang akan diamati. Nah, ini adalah contoh tabel dari reliabilitas metode paralel. Nah, ini adalah instrumen pertama dengan X, dan ini adalah uji reliabilitas instrumen kedua dengan Y, disimbolkan dengan Y gitu. Setelah dihitung hasil perhitungan dari instrumen pertama dan kedua, nah langsung dimasukkan ke dalam tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi. Nah, ini adalah tabelnya, sama seperti tabel yang sebelumnya itu. Dan ini setelah dijumlahkan semuanya, langsung dimasukkan ke dalam rumus product moment. Dan rumusnya seperti yang sebelumnya itu juga, caranya juga seperti sebelumnya itu juga, mudah untuk dipelajari. Nah, ini adalah rumusnya. Seperti itu. RXY sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat, dengan nilai akhir RXY sama dengan 0,714. Nah, daftar pustaka dari PowerPoint saya ini adalah Zogara A.U Arifin Z 2020 metodologi penelitian ilmiah Yogyakarta KBM Indonesia. Nah, ini adalah contoh bukunya. Yang penulisnya itu adalah dosen kita sendiri, yakni Bapak Zainul Arifin MPD. Terima kasih terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.